dongeng, dan legenda. Asal mula pohon ti besar-besar di Jawa Timur. Menurut cerita rakyat dari Jawa Timur, dahulu kala di wilayah Medang Kamulan, bekas kerajaan Dewata Cengkar, hidup seorang raja yang sudah lanjut usia, namun belum memiliki putra untuk mewarisi tahtanya. Merasa sedih dan khawatir, raja memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Dewata agar dikaruniai seorang putra. Dewata mengabulkan doa raja dan memberikan petunjuk dalam mimpi bahwa Permaisuri akan segera mengandung seorang anak. Merasa gembira, raja pulang ke istana dan menyampaikan kabar tersebut kepada Permaisuri. Beberapa hari kemudian, Permaisuri benar-benar hamil dan raja sangat bahagia. Diadakanlah pesta besar di istana selama 40 hari 40 malam. Setelah 9 bulan mengandung, Permaisuri melahirkan. Namun, yang lahir bukanlah seorang bayi laki-laki, melainkan seekor bayi kijang. Raja merasa kecewa, marah, dan malu. Tanpa berpikir panjang, raja membawa bayi kijang tersebut ke hutan dan menguburnya hidup-hidup tanpa ada orang lain yang mengetahui. Setelah kembali ke keraton, raja mendadak sakit parah. Tubuhnya bengkak-bengkak hingga sulit bergerak dan banyak tabib yang datang tak berhasil menyembuhkannya. Akhirnya raja memanggil hamba kesayangannya, Sulang, dan menceritakan rahasia tentang bayi kijang yang dikuburnya. Ajaibnya, setelah menceritakan rahasia tersebut, raja sembuh dari sakitnya. Namun, Sulang kemudian merasakan seluruh tubuhnya sakit dan bengkak-bengkak. Sulang takut menceritakan rahasia raja kepada siapapun karena ancaman hukuman penggal. Akhirnya, Sulang pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon jati. Di sana, ia menceritakan rahasia raja kepada pohon jati. Dan setelah itu, sakitnya berangsur-angsur sembuh. Tubuhnya tidak lagi sakit dan bengkak. Setelah Sulang pergi, pohon jati tersebut tiba-tiba berubah menjadi bengkak-bengkak. Batang dan ranting-rantingnya membesar. Sejak saat itulah pohon jati menjadi besar seperti sekarang. Rakyat kerajaan kemudian menebang pohon jati untuk dijadikan beduk. Namun setelah beduk selesai dibuat dan ditabuh, keluar bunyi aneh. Dang, 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 dang. Raja Medang memiliki putera seekor kijang. Dikuburnya hidup-hidup dan disampaikan kepada Sulang dang dang dang. Bunyi itu terulang 2 kali. Dan sejak saat itu, seluruh rakyat kerajaan Medang mengetahui bahwa raja mereka berputera seekor kijang yang dikubur hidup-hidup. Demikianlah asal mula pohon jati menjadi besar seperti yang kita kenal sekarang. Berita tentang rahasia raja yang tersebar lewat beduk membuat geger seluruh kerajaan Medang Kamulan. Rakyat yang awalnya mengagumi dan menghormati raja, kini merasa kecewa dan marah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa raja mereka tega mengubur anaknya sendiri, meskipun anak tersebut terlahir sebagai seekor kijang. Kemarahan rakyat pun memuncak. Mereka berkumpul dan beramai-ramai menuju istana untuk meminta penjelasan dari raja. Di hadapan kerumunan yang marah, raja tidak bisa berbuat banyak selain mengakui perbuatannya. Raja menceritakan alasan mengapa ia mengubur bayi kijang tersebut dan berharap mendapatkan pengertian dari rakyatnya. Namun, rakyat tetap merasa dikhianati dan tidak bisa memaafkan tindakan raja. Mereka menuntut agar raja turun tahta dan memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lebih layak. Merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain, raja akhirnya menyerahkan tahtanya. Seorang pangeran muda yang bijaksana dan dicintai rakyat, kemudian diangkat menjadi raja baru Medang Kamulan. Setelah turun tahta, raja yang telah mengubur bayi kijang hidup-hidup itu memilih untuk mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa dan berdoa agar dosa-dosanya diampuni. Sementara itu, pohon jati di hutan tempat bayi kijang dikubur terus tumbuh besar dan kokoh. Legenda ini menjadi pelajaran bagi rakyat Medang Kamulan dan generasi-generasi berikutnya tentang pentingnya kejujuran, belas kasih, dan tanggung jawab. Pohon jati yang besar-besar di Jawa Timur kemudian menjadi simbol dari keabadian dan kekuatan alam, serta pengingat akan kisah raja yang harus menanggung konsekuensi dari tindakannya yang kejam.